Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hakikat Pancasila sila kelima. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu Muhammad Muhtar, saya sendiri. Yang kedua, Fitri Syawana Juwita Haris. Yang ketiga, Nur Asyikin. Yang keempat, Nur Hafifah Astasia. Yang kelima, Reni Hernita. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang konsep sila kelima Pancasila, realitas sila kelima Pancasila, masalah yang terkait dengan sila kelima Pancasila, solusi masalah yang terkait dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama itu ada konsep sila kelima Pancasila yang akan dibawakan oleh Reni Hernita. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Sedangkan keadilan sosial berarti keadilan yang merupakan milik setiap individu yang ada di masyarakat. Keadilan sosial yang adil yang menyeluruh untuk berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, realitas sila kelima Pancasila yang akan dibawakan oleh Nur Hafifah. Kepada Nur Hafifah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Realita Pancasila sila kelima di dalam masyarakat ternyata dalam kenyataannya masih memiliki banyak kekurangan. Perwujudan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia setelah 75 tahun merdeka masih belum maksimal. Sila kelima yang seharusnya sudah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan, justru pada praktiknya pelaksanaan dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, di mana masih ada diskriminasi dari para penguasa. Selanjutnya yaitu masalah yang terkait dengan sila kelima Pancasila yang akan dibawakan oleh Nur Asyikin. Kepada Nur Asyikin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang masalah yang terkait dengan sila kelima Pancasila. Pada bidang hukum, banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politik. Kemudian kasus pada rakyat miskin yang menimpa Nenek Mina yang tersandung kasus pencurian 2 buah kakao, justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Kemudian bidang pendidikan, ketidakmampuan warga miskin pendidikan yang layak sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak melanjutkan untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Next.
Kemudian pada bidang ekonomi, kemiskinan menjadi bukti penegakan keadilan yang tidak sempurna, padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan berkeliaran di jalan untuk mengemis, bahkan ada yang dari mereka tidur di bawah kolong jembatan dan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Kemudian pada bidang kesehatan, buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu solusi masalah yang terkait dengan sila kelima Pancasila yang akan dibawakan oleh Fitri Syawana. Kepada Fitri Syawana dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Solusi masalah yang terkait dengan sila kelima Pancasila. Diperlukan upaya untuk tidak mudah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk menciptakan hal tersebut, perlu ada kesadaran diri dari masing-masing individu untuk merubahnya. Jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bentuk hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan keadilan yang merata sesuai dengan Pancasila, tepatnya sila kelima, diperlukan keadilan yang merata sesuai dengan Pancasila. Tepatnya sila kelima, diperlukan peran pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut. Terima kasih. Oke, sekian presentasi kali ini. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini yaitu keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak untuk mendapat pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan keadilan sosial yaitu adil yang menyeluruh dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada dasarnya, pada saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila sudah terlupakan dan terabaikan oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun pemerintah. Tidak hanya terjadi pada sila kelima, tetapi terhadap keempat sila lainnya. Sangat disayangkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari kepribadian bangsa yang seharusnya mudah diterapkan, tetapi tidak pada kenyataannya hanya sebatas teori saja tanpa pengalaman. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.